Nah, pengujian statistika untuk mean dari sebuah populasi dengan menggunakan simulasi, setidaknya kita harus mengerti tentang 4 tahap ini nih ya. Nah, yang pertama, sama seperti yang waktu itu kita kerjakan ketika melakukan uji one proportion, kita kan melempar koin ya, kita melempar koin sebanyak 16 kali, terus kita ulang sampai 500 kali atau sampai 1000 kali, sampai 2000 kali. Nah, tujuannya itu apa? Yaitu adalah untuk mengenerate ini nih, populasi dari null distribution ya. Jadi, kita kan H0 kita kan peluangnya kita kalau untuk dolphin ya, misalkan H0 kita kan berarti peluangnya setengah, berarti kita ingin mengenerate populasi jika peluangnya setengah itu tuh kayak gimana gitu. Nah, sama di sini juga kita ingin mengenerate populasi dari null distribution. Nah, untuk mengenerate populasi ini, kalau untuk peluang tuh, untuk kita cuma butuh informasi peluangnya sama dengan setengah. Tapi kalau untuk uji one mean ini, kita butuh 2 informasi, yaitu mean dengan standar deviasi. Nah, setelah itu kita ambil sampel dari distribusi ini, dan kemudian kita hitung p-value ya. Jadi keempat tahap ini sebenarnya tuh yang kita lakukan ketika kita melakukan simulasi ya. Walaupun di uji one proportion maupun di uji one mean. Nah, semoga cukup jelas. Nah, di sini saya melakukan simulasi ya di sini. Nah, di sini saya akan menggunakan pakai warna biru ya. Nah, saya mulai dari sisi sebelah kiri ya. Jadi kolom sebelah kiri ini ya. Nah, di sini saya ini sedang membangun null distribution-nya ya. Jadi di sini saya masukkan mean dari distribusinya yaitu 10. 10 saya masukkan 10. 10 dari mana? Karena ingat H0 kita itu adalah ini ya. Mu sama dengan 10 dan HA kita mu tidak sama dengan 10. Setelah itu kita harus menginput standar deviasi dari populasi. Nah, sayangnya standar deviasi dari populasi itu tidak diberikan ya, tidak ada di data, tidak ada di soal. Nah, jika tidak ada di soal, kita boleh memasukkan standar deviasi dari sampel. Nah, ingat dari 48 siswa yang kita punya itu tadi mean-nya, X bar-nya itu adalah 13,708 dan standar deviasinya itu adalah 6,5. Nah, oleh karena itu saya bisa masukkan 6,5 ini ke sini. Nah, kemudian population shape-nya saya normal ya. Kemudian saya tekan tombol ini nih. Setelah saya menekan tombol ini, muncullah grafik ini. Nah, kemudian tahap berikutnya itu adalah tahap samplingnya. Jadi di sini saya centang ya, saya centang nih tombol ini saya centang. Kemudian lagi-lagi saya mengambil sampel sebanyak 500 dan setiap sampelnya itu saya ambil sebanyak 48. Kenapa 48? Ya karena ini ya ada 48 siswa yang kita punya. Nah, sementara number of sampelnya itu saya ambil 500. Sebenarnya nggak harus 500, bisa 1000, bisa 2000, pokoknya cukup banyak ya. Pokoknya ini harus cukup banyak. Kemudian saya ambil sampel ya, dan saya dapatkan 500 sampel nih. Dari ini adalah 500 sampel dan setiap sampelnya itu terdiri dari 48 data. Dan dari situ saya dapatkan p-value-nya itu berapa. Nah, ini karena HA kita itu adalah two-sided test, maka di sini saya opsinya itu yang beyond ya. Nah, jika Anda klik ini tuh bisa lebih kecil dari atau lebih besar dari, tapi karena HA kita itu adalah tidak sama dengan, saya pilih yang beyond. Kemudian saya isi nih 13,7. Sebenarnya yang saya isi itu 13,708, tapi dibulatkan oleh komputer tersebut sehingga menjadi 13,07. Kemudian saya tekan tombol count-nya, dan ternyata dari 500 simulasi yang saya lakukan, tidak ada satupun simulasi yang rata-ratanya itu lebih besar dari 13,7 atau kurang dari sisi kirinya ya. Nah, jadi p-value-nya itu 0. Ya. Dari sini saya dapatkan bahwa p-value-nya itu sama dengan 0. Nah, semoga cukup jelas bagaimana saya mendapatkan p-value ini dari applet ini ya. Nah, dari applet, tadi kan X bar-nya adalah 13,708, kemudian p-value kita tuh kita dapatkan 0. Dengan ini kita bisa menarik kesimpulan ya. Kesimpulan kita apa tadi? Ini kan tahap keempat inferensi, tahap kelima itu kesimpulan, berarti sudah ada bukti yang kuat, sangat kuat bahkan ya, bahwa
lama mengerjakan ujian ini bukanlah 10 menit ya. Karena p-value-nya kecil sekali 0, maka H0 itu ditolak. Sudah ada bukti yang kuat untuk menolak H0 nih. Ini kita tolak. Berarti dengan kata lain, sudah ada bukti yang sangat kuat bahwa rata-rata si siswa untuk mengerjakan ujian itu bukanlah 10 menit. Berapa? Ya kita nggak tahu, kita nggak peduli. Yang penting bukan 10 menit. Ya. Nah, langkah ke-6 itu apa? Langkah ke-6 itu ya look back and ahead gitu. Kita lihat kembali apakah ada yang bisa diperbaiki dari tahap 1 sampai 5 tersebut gitu ya. Nah, jadi biasanya di langkah ke-6 itu biasanya yang mau kita perbaiki itu adalah pengambilan sampel kita gitu ya. Pengambilan sampel. Nah, jadi apakah si 48 sampel yang si guru tersebut tadi ambil itu adalah convenient sampling atau random sampling? Seandainya itu adalah convenient sampling, berarti kesimpulan yang kita dapatkan di nomor 5 itu tidak bisa kita generalisasi ke populasi. Ya. Jadi cuma bisa berlaku di sampel itu doang gitu. Tapi sementara kalau di populasi atau di seluruh siswa di sekolah itu kita tidak bisa menyimpulkan terhadap semua siswa di sekolah itu. Karena pengambilan sampelnya itu bukanlah random sampling, tapi cuman convenient sampling. Tapi seandainya 48 siswa itu diambil secara random, baru kita bisa generalisasi ke seluruh sekolah. Ya. Selain dengan menggunakan simulasi, pengujian statistika untuk mean dari sebuah populasi itu bisa juga berbasis teori ya, sama seperti ketika kita melakukan pengujian statistika untuk proporsi ya. Nah, di sini rumusnya itu adalah atau formulanya itu ini, simple aja. Itu adalah X bar. X bar itu rata-rata dari sampel dikurangin dari mu. Mu itu adalah mu yang dari H0 ya. Dibagi dengan standar deviasi dibagi akar N. Akar N itu adalah banyaknya sampel. Nah, tadi kita ingat H0-nya itu adalah mu sama dengan 10. HA-nya itu adalah mu bukan 10 ya. Nah, di sini bisa kita hitung statistik T-nya yaitu adalah 13,708 ya. Dikurangin 10, 10-nya dapatnya dari sini nih ya. Dibagi dengan standar deviasi dari sampel tadi 6,5 dibagi akar 48. Nah, jika kita hitung nilainya itu adalah yaitu 3,95227 ya. Nah, jelas T ini adalah jauh ada di lebih besar daripada 2,5 ya. T ini letaknya ada di sini nih. Nah, ini sama seperti yang kita aturan menolak H0 atau tidak bisa menolak H0 ini sama seperti one proportion ya. Ingat, nah, jika kita statistik T-nya ada di atas 2,5 atau di bawah min 2,5, maka kita punya bukti yang sangat kuat untuk menolak H0. Tapi kalau statistik T kita itu ada di daerah sini nih, atau di daerah sini, kita punya bukti yang kuat untuk menolak H0. Tapi kalau statistik kita ada di sini, ini yang warna kuning, kita punya bukti yang cukup kuat untuk menolak H0. Nah, namun jika statistik kitanya ada di sini, berarti kita tidak punya bukti untuk menolak H0. Nah, dalam contoh soal ini, statistiknya ada di paling ujung kanan ya, yang di arsir ini nih. Maka kita punya bukti yang sangat kuat untuk menolak H0. Jadi kesimpulan dari pengujian statistika berbasis teori dalam hal ini sama dengan pengujian statistika berbasis simulasi, yaitu adalah H0 ditolak atau lama ujian ini bukanlah 10 menit ya.